Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Siap untuk belajar PAI hari ini? Hari ini kita akan belajar tentang tema bersih itu sehat dengan subtema mengenal arti bersih dan sehat di kelas 4 pembelajaran keempat. Adik-adik siap untuk belajar? Oke, siapkan diri kamu untuk belajar. Baik adik-adik, sebelum kita memulai belajar, marilah kita berdoa agar pembelajaran hari ini menjadi pembelajaran yang berkah dan bermanfaat bagi Bapak juga bagi kalian di rumah. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Artinya kami ridha Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berilah aku pengertian yang baik. Amin. Baik adik-adik, alhamdulillah kita sudah berdoa dan kita akan mulai dengan pembelajaran. Tapi sebelumnya mohon diperhatikan adik-adik, dalam pembelajaran hari ini nanti adik-adik diharapkan bisa menjelaskan tentang arti bersih dan sehat, ya, kemudian bisa membedakan hadas kecil dan hadas besar dengan benar, dan juga adik-adik bisa mempraktekkan tata cara membersihkan najis sesuai ketentuan syariat Islam dengan baik. Baik adik-adik, itu yang harus kalian kuasai untuk pembelajaran hari ini. Ya, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya adik-adik, perhatikan bahwa orang yang selalu menjaga kebersihan, insya Allah hidupnya akan lebih sehat dibandingkan dengan orang yang tidak peduli dengan kebersihan. Dalam ilmu kesehatan, para ahli sangat menganjurkan pada kita untuk hidup bersih, dimulai dari pakaian, makanan, hingga lingkungan sekitar. Karena kebersihan sangat banyak manfaatnya untuk kesehatan kita. Adik-adik, begitu pula agama Islam sangat mencintai kebersihan. Bahkan lebih dari itu, agama Islam mengajarkan bersuci atau tata cara bersuci. Ada ajaran khusus dalam agama Islam tentang kebersihan yang disebut dengan toharoh, yang meliputi kebersihan dan kesucian mulai dari diri sendiri sampai lingkungan sekitar, khususnya dalam beribadah kepada Allah. Misalnya sebelum sholat 5 waktu kita wajib berwudu. Dalam sehari kurang lebih kita berwudu 5 kali. Insya Allah jika kita selaku umat Islam melaksanakan dengan baik, maka kesehatan kita akan selalu bersih dan sehat. Ditambah lagi akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kebersihan itu menurut Islam adalah sebagian daripada iman. Untuk itu adik-adik harus bisa menjaga kebersihan diri, kebersihan pakaian, juga kebersihan lingkungan sekitar, utamanya tempat kita beribadah. Adik-adik, maka dari itu kita selaku umat Islam harus mempelajari bagaimana ajaran Islam tentang bersuci. Jika kita belum benar dalam bersuci, maka ibadah kita yang lainnya seperti sholat, baca Al-Quran tidak akan benar juga, bahkan bisa jadi tidak sah. Oleh karena itu sesuatu yang penting sekali untuk mempelajari masalah toharoh atau bersuci ini. Ya adik-adik, jadi saya lagi untuk pengertian
toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci ya. Sedangkan menurut hukum syara, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam ya. Anak sekalian, kemudian dalam bersuci ya, perlu adik-adik perhatikan, yaitu terutama ketika bersuci yang paling baik adalah menggunakan air. Tetapi ketika tidak ada air, bersuci dalam Islam itu bisa menggunakan benda-benda, diantaranya batu, tisu, atau daun yang bersifat kasat ya. Itu diantaranya cara-cara bersuci atau beristinja di dalam Islam. Kemudian adik-adik juga harus tahu perbedaan antara bersih dan suci. Jadi kalau bersih itu belum tentu suci, tetapi kalau suci itu pasti bersih. Bersih dari apa? Ya bersih dari najis ya. Najis itu bisa dalam bentuk benda ya, benda padat ataupun benda cair yang harus disucikan jika terkena badan atau pakaian ya. Kemudian najis itu memang pasti kotor ya. Nah, tetapi kotor belum tentu najis ya. Contoh najis itu ada 3 macam. Yang pertama ada najis ringan, ada najis sedang, dan ada najis berat. Jadi najis ringan ini disebut dengan najis mukhaffafah ya, seperti air kencing bayi yang baru menyusui ya. Kemudian najis sedang itu najis mutawasito ya, seperti minuman keras, air kencing, dan darah atau tinja. Sedangkan najis berat yang disebut dengan najis mughalladhah ya, seperti jilatan anjing. Kemudian cara mensucikannya pun berbeda. Kalau najis ringan itu cukup dengan percikan air dengan tangan. Najis sedang itu harus dicuci dengan air yang mengalir. Kalau najis besar itu harus dicuci dengan 7 kali dan salah satunya dicampur dengan tanah. Itu cara mensucikan atau membersihkan najis ya. Kemudian adik-adik berikutnya, sekarang pengertian dari hadas. Pengertian yang pertama adalah arti hadas menurut bahasa. Jadi arti hadas menurut bahasa adalah sesuatu yang baru. Maksudnya sesuatu yang sebelumnya tidak ada kemudian menjadi ada ya. Sedangkan pengertian secara istilah, hadas adalah keadaan seseorang yang menghalanginya untuk melakukan ibadah sehingga ia harus bersuci terlebih dahulu sebelum beribadah. Nah, hadas itu dibagi 2. Ada yang disebut dengan hadas kecil ya. Hadas kecil itu contohnya buang air kecil ya, air kencing, atau tinja ya, buang air besar. Caranya untuk yang kedua ini dengan cara beristinja, kecuali kalau melaksanakan ibadah dia harus berwudu terlebih dahulu. Tapi kalau hadas besar ya, seperti bermimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, ini ada cara tersendiri, yaitu dengan cara mandi wajib ya, atau mandi besar. Itu cara menghilangkan hadas besar. Kalau hadas kecil tadi cukup dengan berwudu. Adik-adik, kemudian setelah adik-adik tahu tentang perbedaan antara bersih dan suci, perbedaan antara najis dan hadas ya, adik-adik juga harus
mampu membersihkan ya kotoran sendiri ya dengan cara istinja ya atau cebok. Nah, ini cara istinja ini sudah dipelajari di kelas 1 semester 1. Ya adik-adik, sekali lagi Bapak ingatkan, jadi kalau cara membersihkan najis ya, itu baik najis yang berasal dari hewan ataupun najis yang berasal dari kotoran kita sendiri. Kalau dari hewan tadi caranya, apalagi kalau yang mughalladhah, itu dengan cara dicuci 7 kali dan 1 kalinya menggunakan tanah. Sedangkan untuk membersihkan kotoran kita sendiri itu dengan cara mandi ya ataupun istinja ya, cebok ya, baik itu air kencing ataupun ketika kita BAB. Kalau ada tidak ada air, itu cukup dengan menggunakan tisu, batu atau benda yang kesat lainnya. Tetapi yang lebih baik itu menggunakan air. Itu untuk cara membersihkan najis atau kotoran. Ya adik-adik, alhamdulillah hari ini pembelajaran untuk materi kelas 4 ya, yang berkaitan dengan bersih itu sehat dan mengenal arti bersih dan sehat ya, sudah selesai. Jadi sekali lagi Bapak tekankan, adik-adik harus bisa menjaga kebersihan ya, karena kebersihan itu akan menjadi badan kita sehat ya, baik badan, pakaian ataupun tempat ya. Nah adik-adik, sebelum beranjak dipersilakan adik-adik untuk menulis tugas mandiri di rumah ya, silakan dibaca dan ditulis kemudian disetorkan kepada Bapak Ibu gurumu. Setelah itu dipersilakan adik-adik untuk berdoa. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Salam kepada ayah bundamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin. Artinya maha suci Engkau ya Allah, dan dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau. Aku mohon ampun dan bertaubat